Habibie Afsyah adalah seorang pemuda yang Allah anugerahi kelebihan, walaupun kondisi fisiknya tidak seperti pemuda lainnya. Sejak usia 8 bulan, Habibie Afsyah terkena penyakit langka bernama muscular dystrophy, yaitu penyakit yang perlahan-lahan merenggut fungsi motorik tubuh Habibie, sehingga ia mulai tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Namun kondisi fisik yang dialami Habibie tidak membuat dirinya lemah. Bahkan sebaliknya, dia menjadi sosok pemuda sukses. Ingin tahu kisah lebih lengkapnya? Saksikan Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pemirsa, dan kali ini kita masih akan terus mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dengan bintang tamu narasumber yang luar biasa, yang orang bilang mungkin punya keterbatasan tapi kalau pengen nyebutnya diberikan kekhususan oleh Allah. Ini spesial banget. Dan kalau pengen kenalin, nama beliau adalah Mas Habibie Afsyah. Ini seorang yang orang menyebutnya penyandang difabel, tapi ternyata bisa jadi pengusaha yang sukses, terus juga jadi motivator, bahkan beliau jadi konsultan digital marketing pengusaha muda. Nih, Masya Allah, kita kenalan dengan beliau dan bundanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Habibie, Bunda. Alhamdulillah. Bun, maaf ya gebrak-gebrak ya. Oh, enggak apa-apa. Karena harus begitu ini Iya, acaranya, istilah. iya. Saya izin tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, dan ngambil hikmah, insya Allah ya. Mas Habibie, sakitnya sakit apa ini kata dokter? Nama penyakitnya spinal muscular atrophy. Itu mutasi gen yang mengakibatkan otot-otot semakin lemah setiap hari, setiap tahun. Gitu. Jadi awalnya dari otot gerak otot besar ya, kaki kayak gitu. Awalnya. Kaki, tangan seperti itu. Lalu masuk ke atas, artinya ke jari-jari dan ke otot-otot lainnya. Otot pernafasan, otot menelan, dan lain-lainnya seperti itu. Sekarang usia berapa, Mas? Aku 36 tahun. 36? Iya. Masya Allah. Jadi yang harus dilakuin terapinya itu apa aja? Kalau terapi sendiri nggak ada. Hanya saja yang dijaga itu, yang benar-benar dijaga saja adalah fungsi otot pernafasan. Jadi aku memakai alat, kalau di rumah itu alat terapinya dipakaikan masker, kedap, dan itu dipompa dengan mesin. Dengan alat itu membantu mengambil alih fungsi pernafasan, jadi dibantu nafasnya supaya lebih ringan. Masya Allah. Gitu. Tapi terus dulu proses sekolah TK, SD, SMP itu sempat ikut biasa? Sekolah normal. Normal ya? Sampai SMA. Sampai SMA. Dan mulai menyadari bahwa saya beda sama teman-teman dari pas SD juga mungkin udah. Karena dari kecil aku memakai kursi roda, jadi ya memang udah tahu kondisinya, dan mama juga nggak pernah memberikan PHP gitu kan. Biasanya kan kalau anak-anak nanya ke orang tuanya, biasanya enggak kok, kamu bisa jalan, kalau yang penting kamu makan yang banyak kayak gitu ya. Tapi kalau Gitu. mama, iya, tapi kalau mama enggak, mama udah dari kecil, dari aku TK, mama kenapa aku nggak bisa jalan, mama udah menjelaskan secara secara medis. Gitu. Jadi kamu nggak bisa berjalan, memang kata dokter begini, tapi jangan khawatir, kaki kamu yang nggak berfungsi itu akan menggantikan kemanapun kamu mau pergi kayak gitu. Masya Allah. Jadi kaki mama juga kakimu. Masya Allah. Tapi sempet nggak Mas Habibie ngelihat teman-teman yang mungkin lagi pada lari main-main terus jadi kayak ngerasa, kok mereka gitu, aku enggak, Allah yang nggak adil atau gimana? Sempet kepikiran? Ada masanya, cuma itu kan kalau anak kecil itu kan mudah melupakan. Jadi ketika merasakan fase itu ya sudah, tapi ketika aku sampai rumah kan ketemunya komputer, video game, Lupa kembali lagi ya? ke keadaanku yang bahagia, ya udah, jadi yang itu lupa gitu. Terus perasaan Ibu gimana, Bu, waktu Ya, mengetahui kondisi Mas Awalnya Habibie? waktu mengetahui bahwa penyakit anak saya itu tidak ada obatnya, saya yang penting ini aja, apa takdir Allah ya. Betul. Kita betul. berdamai dengan keadaan, kita Betul. berdamai dengan penyakit kita. Betul. Ya, apa yang Allah berikan ada yang terbaik.
Saya nanti izin tanya-tanya lagi ya, pemirsa di rumah juga pasti penasaran terkait kesuksesannya walaupun kondisinya beliau seperti ini. Kita akan bahas di acara Sah Selalu Ada Hikmah, nantikan. Jadi kan dari leher ke bawah, Anda nggak bisa gerak ya. Itu kaki bener-bener nggak bisa digerakin sama Gerak sekali. bisa, hanya untuk goyang gitu, tapi kekuatan untuk ngangkat nggak ada. Kalau di tangan, Tangan tinggal jempol tangan kanan. Ini untuk kerja, untuk ini pakai megang mouse. Jempol sakti. Sah Selalu Ada Hikmah. Alhamdulillah kita balik lagi di acara tersayang kita ini dan kita pengen ngambil hikmah sekali lagi. Dan kau pengen ngingetin ya bahwa ketemu dengan orang-orang seperti Mas Habibie ini masalah kita langsung jadi receh. Karena masalah yang dihadapi tentu lebih besar daripada masalah kita. Dan yang paling penting tadi ya, ketika mencapai sesuatu, misalkan buka usaha dengan kondisinya Mas Habibie, sama buka usaha dengan kondisi misalkan yang sehat, bugar, maka prestasinya, pencapaiannya, maka tentu lebih besar Mas Habibie. Yang sehat mencapai itu semua bisa jadi nggak diketahui dan juga tidak terdengar suaranya, Masya Allah, karena ini kondisinya lebih luar biasa ya. Untuk itu kita pengen lihat nih kondisi yang membatasinya Mas Habibie. Kau pengen tanya dulu, sekarang berarti kesibukannya Mas Habibie apa aja nih? Aku megang beberapa klien untuk web dan server manajemen, dan aku bikin digital agency, nggak besar tapi alhamdulillah ada teman-teman juga yang ikut support sebagai tim. Dan ya kita handle beberapa perusahaan seperti Masya itu. Allah. Berarti ngerti coding-coding gitu juga, belajar juga ya? Ngerti, cuma nggak sampai sedalam itu codingnya, karena kalau aku lebih ke web design dan web Masya development-nya. Allah. Dan pendirinya Mas Aku. Habibie-nya? Aku Bareng Iya. dengan teman-teman ya? Iya. Udah dari kapan? dari tahun 2018. 2018 sampai sekarang running. Iya, sebenarnya kalau Jalan. untuk digital marketingnya sendiri aku sudah dari tahun 2008 lulus SMA. Cuma waktu itu kan hanya bekerja untuk diri sendiri. Aku bikin toko online, aku nyari uang pribadi, nggak pakai tim, nggak berpikir secara tim gitu. Jadi ketika aku capek sendiri, repot sendiri, pusing sendiri gitu. Nah tapi ketika 2017 itu aku berpikir aku suka dimintain bantuan karena orang yang ya temen lah gitu kan, bisa tolong bikinkan dong website, saya mau bikin bisnis ini, bantu online-nya kayak gitu-gitu. Cuma karena dulu aku masih belum ada perusahaan, kan nggak enak ya, bingung masih harga juga, pagi ke temen, terus nanti jadi kayaknya nggak profesional dan lain-lainnya. Dia aku akhirnya ya sudah aku bikin tim. Jadi ketika mereka meminta bantuan secara profesional, ya ada tarif dan ada biaya yang harus Profesional. dikeluarkan. Iya, Masya profesional. Allah. Masya Allah. Kok pengen juga nunjukin ya Mas Habibie kepada yang nonton. Jadi kan dari leher ke bawah lo nggak bisa gerak ya. Itu kaki bener-bener nggak bisa digerakin sama Gerak sekali. bisa, hanya untuk goyang gitu, tapi kekuatan untuk ngangkat nggak ada. Nggak ada. Jadi cuman gerak gitu aja, Nggak, goyang goyang, aja ya. goyang. Untuk Lebih rendah goyang. daripada gerak, goyang. Iya, Goyang sekedar aja. goyang. Dan kalau di tangan, Tangan tinggal jempol tangan kanan. Ini untuk kerja, untuk ini pakai megang mouse, Jempol sakti. yang kanan aja ya? Iya, megang bisa handphone. menghasilkan. Bener-bener hanya tinggal jempol itu aja yang bisa digerakin. Dulu Iya. sih masih 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 bisa. ada telunjuk. Dulu yang jari telunjuk masih bisa. Tapi Oke. sekarang sudah tidak bisa lagi. Itu pun kanan saja dan kiri nggak bisa. Nah, Kiri kalau udah- saya bilang udah ini total. jempol sakti. Jempol. Karena Beneran, bisa beneran menghasilkan- sakti, betul. Menghasilkan nafkah buat biaya hidupnya dia. Yang sehat, yang bugar, ada yang malah jadi ngerepotin orang, bahkan jadi biang masalah buat Ini orang. tangan kiri sama sekali sudah tidak Udah bisa. pasif. Sudah tidak La haula bisa wala quwata illa billah. digerakkan. Ya haula ibaratnya wala quwata illa billah. manfaatnya sudah nggak ada, tapi ya buat aksesoris. Aksesoris. Masya Allah, tetap Tetap ini ciptaan masih Allah. bermanfaat, ya. Dan ini kau mah ngebayangin hisapnya luar biasa. Ketika akhirnya yang lain akan ditanya tangan kirinya, tangannya, kakinya, semua ditanya. Ini lolos, semua aman. Engkau yang mentakdirkan aku seperti ini ya Allah. Dan ketika bisa digunakan pun digunakannya juga untuk kebaikan. Ih, ngeri sekali daripada yang sehat. Na'udzubillah.
Maka Bun, gimana sosok Mas Habibie di mata Bunda Endang ini? Bun? Buat saya dia ya anak yang istimewa. Dalam kondisi keterbatasannya, namun cita-citanya, karya-karyanya tidak terbatas. Gitu. Bahkan Dan saya juga benar-benar tadi sudah profesional. cukup bahagia ya. Karena anak saya ini mandiri secara mental, finansial, maupun spiritual. Masya Allah. Jadi Masya Allah. dia membiayai hidupnya betul. sendiri. Karyanya sudah dibayar orang. Nah, kalau orang sampai bikin pengen bayar itu kan berarti bukan karya asal-asalan. Nah, kan berarti benar-benar Masya Allah. Sedangkan di luar sana, na'udzubillah, ada yang masih ngerepotin orang tuanya. Dan awalnya dia cita-cita itu cuma sederhana loh. Apa tuh, Bu? Pengen dibuatin apa namanya usaha rental apa sih? Warnet internet, warnet. Ya, Dia, waktu zaman ya. Iya, waktu sekarang pun sudah mulai waktu zaman hilang dimakan zaman. 80-an, kok 80-an. 90. Terus 90-an. hubungan sama saudara-saudara tapi gimana? Oh, bagus sekali. Anak Luar ya. saudara-saudara dia, kakak-kakaknya dia juga support ya. Jadi memang kita kenal seseorang dalam hidup kita itu, pemirsa, sebetulnya nggak ada yang kebetulan. Allah yang ngenalin. Nah, tugas kita atau siapa yang paling sukses dari itu semua adalah yang bisa menjadikan apapun siapapun yang kita temui jadi ladang pahala kita. Ketemu dengan Mas Habibie, ini harus saya kudu mikir gimana saya dapat pahala, dapat pelajaran. Mas Habibie ternyata akhirnya dibantu orang lain pun atau jadi manfaat bagi orang lain pun berarti sedang menjadi ladang penggugur dosa bagi yang mungkin aku harus ikut repotnya, dan juga bisa jadi ladang pahala bagi yang direpotinnya. Nggak ada yang sia-sia, benar-benar nggak ada yang sia-sia. Yang paling penting, yang paling beruntung adalah yang dari kejadian apapun bikin kita tambah dekat sama Allah. Tenang Kehendak aja. Allah adalah yang terbaik ya. Betul. Dan akhirnya tetap kalau sukses itu sejatinya benar-benar Allah yang tolong, bukan kitanya yang jago, bukan kita yang pinter, hebat, enggak lah. Allah udah tolong, lihat ini buktinya Mas Habibie, Masya Allah. Pemirsa, Alhamdulillah kita dapat hikmah lagi, tapi masih akan ada hikmah selanjutnya yang akan kita bahas, maka jangan kemana-mana. Selalu di acara Sah, selalu ada hikmah, nantikan. Mas Habibie, bintang tamu kita ini juga menulis buku ya, Bun, betul ya Mas Habibie ya? Tentang apa? Judulnya apa Mas Habibie? Yang pertama itu kelemahanku adalah kekuatanku. Masya Lalu yang kedua adalah sekarang atau keburu mati. Maka minta pesan dan motivasi dong buat Mas Habibie kepada semua teman-teman pemirsa yang nonton ini. Ya kalau orang bilang apa aku sukses menjalani hidup atau apa itu, aku menganggapnya hati kecilku masih kayak belum menerima karena sukses sejati itu ya surganya Allah. Kembali lagi di Sah, selalu ada hikmah. Narasumber kali ini benar-benar bikin Koko amat sangat bersyukur terus atas nikmat dari Allah yang tidak terhingga begitu banyaknya ya. Dan kita tetap ambil hikmah lagi. Penasaran, Mas Habibie, bintang tamu kita ini juga menulis buku ya, Bun, betul ya Mas Habibie ya? Tentang apa? Judulnya apa Mas Habibie? Yang pertama itu kelemahanku adalah kekuatanku. Yang pertama berarti lebih dari satu buku ya? Dua, aku udah tulis. Total ada dua. Yang pertama, Sama. kelemahanku adalah Kelemahanku adalah kekuatanku. Masya Lalu yang kedua adalah sekarang atau keburu mati. Allah. Gitu. Nanti izin pengen baca ya. Iya, ya. Maka minta pesan dan motivasi dong buat Mas Habibie kepada semua teman-teman pemirsa yang nonton ini. Sukses sejati itu ya surganya Allah. Gitu. Dan apa yang sudah aku lakukan sampai sejauh ini ya semata-mata ya hanya sebagai manusia yang apa adanya. Aku hanya mencari kemandirian, mencari ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Dan yang hebat bukan aku tapi Allah dan mamaku. Menghebatkan. Itu, Masya Menghebatkan Allah. Allah yang menghebatkan aku yang nutup Masya semua Allah. aib-aibku semua. Itu ilmu tauhid pemirsa, yang bahkan ada yang udah ngaji bertahun-tahun di pesantren atau baca sekian banyak kitab, itu hatinya belum bisa nyampe di tingkatan itu. Beliau Allah sampaikan, dan memang sejatinya apapun yang baik adalah apapun yang bikin kita tambah dekat kepada Allah. Siapa yang paling beruntung dan yang paling sukses adalah yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya
jadi jalan tambah dekat sama Allah. Apalagi yang lebih berharga daripada ridhonya Allah, surganya Allah. Insya Allah. Apa arti ibu nih bagi Mas Habibie? Insya Allah. Mama itu perpanjangan tangannya Allah yang merawat aku, yang percaya kalau aku besarnya bisa mandiri, bisa seperti sekarang. Di saat orang-orang lain pada meremehkan, saat orang-orang lain pada ragu, bahkan aku TK saja sudah ditolak sekolah karena dianggap waktu saat itu belum populer ya disabilitas, jadi disabilitas itu dianggap sebagai nantinya ditakutkan menghambat kegiatan belajar mengajar teman-teman lainnya, jadi dianggapnya malah jadi mohon maaf malah nganggap beban ya. Iya, beban. Ada yang bilang itu kalau dia menerima anak disabilitas nanti dianggapnya sekolahan itu tidak berkualitas, terus dia lebih baik daripada karena nggak juga benar sama sekali, nggak benar sama sekali. Ada sisi bisnisnya juga, jadi ketika memasukkan satu aja anak disabilitas, nanti image-nya jadi sekolah ini khusus disabilitas, jadi nanti akhirnya menurut perjalanan pada keluar ditakut seperti itu. Jadi mama nggak menyerah saat itu. Kalau mama menyerah ya mungkin aku nggak akan sekolah. TK saja ditolak, yang TK harusnya cuma bermain. SMA juga ditolak. SMA itu harus waktu disuruh tes, waktu datang tes untuk masuk ke sekolahan itu tidak boleh masuk tes karena disabilitas. Alasannya sekolah belum siap untuk menerima disabilitas. Dan bagi ibu gimana nih artinya Mas Habibie dalam hidup ibu? Ya, saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk menjadi seorang ibu ya. Betul. Itu kan cita-cita wanita itu pasti Profesi ingin paling menjadi mulia ibu juga. yang baik gitu. Nah, saya satu anak diberikan Allah pada saya syukurin. Nah, kebetulan Allah kok memberikan jalan berliku ya. Kebetulan anakku harus ada menghadapi penyakit yang penyakit langka menurut komunitas maupun menurut pemerintah, ini termasuk penyakit langka. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Ya saya ingin, awalnya tuh saya mengarahkan dia ke arah agamis. Agamis, mandiri, itu yang saya berikan kepada dia. Dan saya kepada dia sudah saya sampaikan, Mama tidak akan menyekolahkan kamu ke perguruan tinggi mengingat kondisi fisik, tapi bukan berarti kamu harus berhenti belajar. Kamu tetap harus tetap belajar. Belajar apa saja sesuai minat bakat dia. Karena saya juga mencarikan arah mau kemana. Masa depan dia itu saya masih belum mengerti. Nah, itu banyak juga dirasakan oleh ibu-ibu yang lain. Yang anak-anaknya senasib dengan Habibie, pada bingung. Mau dibawa kemana ini anak kita. Masya Allah, meskipun sekarang kebingungan ya pemirsa, tapi demi Allah, pokok yakin banget akan ada hari di mana Bunda Mas Habibie akan amat sangat bersyukur di hadapan Allah. Alhamdulillah saya yang mendapatkan ujian ini, karena dengan itu lebih mudah ke surganya Allah. Dan akan ada hari di mana yang mungkin dulu pernah nolak, membuli, meremehkan, menghina, malah akan berkata nanti di hadapan Allah, ya Allah tahu gitu saya aja yang ngalamin apa yang dialamin sama Mas Habibie. Enggak ada yang sia-sia, ini ciptaan Allah semuanya kebaikan. Dan teringat dengan nasihatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengingatkan, kalau kita dengan urusan takdir Allah itu, kalau kita nggak terima, takdirnya juga belum tentu berubah, terus kufurnya jadi dosa. Tapi kalau kita ridho sama takdir Allah, Allah punya kuasa nolong, ngubah takdir, dan sambil kita ngejalaninnya, itu ladang pahala yang luar biasa banget. Maka Masya Allah, makasih banyak Bunda, banyak Mas Habibie. Kalau nanti ternyata udah di surga Koko nggak ada, tolong cari Koko ya. Ingat bahwa kita pernah ngaji bareng di sini. Sama-sama mencari. Sama doakan nasihatnya, bismillah, Insya Allah. Semoga kita nanti diberikan tempat yang mulia di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, begitulah pemirsa bincang hari ini di Selalu Ada Hikmah dengan bintang tamu yang luar biasa. Maka semoga apa yang kita tonton tadi, kita lihat bisa menjadi jalan kita tambah dekat sama Allah, mengambil hikmah dan jadi hamba yang tambah banyak bersyukur.
Dan kita akan ketemu lagi di acara hikmah-hikmah selanjutnya, di acara Sah Selalu Ada Hikmah. Nantikan episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.